Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik semuanya ya. Dari kelompok 3 akan membahas tentang menjalin hidup penuh manfaat. Apakah kalian tahu cara menghindari berfoya-foya, sifat riya, sifat sum'ah, sifat takabur, dan sifat hasad? Mari kita simak yuk. Pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas dan boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 menjelaskan, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Adapun contoh perilaku tabdzir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tabdzir dan israf dalam makan dan minum. Yang kedua, tabdzir dan israf dalam berbicara. Yang ketiga, tabdzir dan israf dalam berpenampilan. Dampak negatif hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melainkan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kedua, menghindari sifat riya dan sum'ah. Riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Sedangkan secara istilah riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Secara bahasa sum'ah berarti mendengarkan. Sedangkan secara istilah yaitu memberitahukan atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat riya dan sum'ah. Yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Yang ketiga, rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan dan akan menurun semangatnya apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak rasa syukur. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana. Ketiga, menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Quran Surah Al-A'raf ayat 36 menjelaskan, yang artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Cara menghindari sifat takabur. Yang pertama, menghindari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati atau tawadhu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Keempat, menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Dampak negatif dari sifat hasad. Yang pertama, menentang takdir Allah SWT. 2. Hati menjadi susah. 3. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah SWT. 4. Meremehkan nikmat dari Allah SWT. 5. Merendahkan martabat orang lain.
Cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak rasa syukur. Ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadhu. 4. Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahim. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.